Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Nurjahyani dan rekan saya Siti Nur Ajijah Kusnanda dari MAN 5 Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat campuran cairan pelepah tanaman pisang kepok dan ekstrak daun sirih sebagai hand sanitizer alami antibakteri. Nah, penasaran kan teman-teman? Daripada penasaran, mari kita lihat cara pembuatannya. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu dengan mengekstrak daun sirih menggunakan metode maserasi. Metode ini kami gunakan karena peralatan yang digunakan sangat sederhana dan teknik pengerjaannya pun mudah dilakukan. Pertama, cuci daun sirih menggunakan air mengalir sampai bersih. Daun sirih dapat digunakan sebagai antibakteri dan aromanya bisa digunakan sebagai terapi. Selanjutnya, potong daun sirih menjadi potongan-potongan yang kecil. Tujuannya agar mudah dan cepat dalam proses pengeringan. Keringkan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat selama 60 menit. Lalu, haluskan daun sirih yang sudah dikeringkan tadi dengan menggunakan blender sampai menjadi serbuk. Timbang serbuk daun sirih seberat 42 gram, yang mana setiap 14 gramnya dimasukkan ke dalam 3 tabung Erlenmeyer. Rendam daun sirih dengan pelarut masing-masing heksana, etanol 96%, dan propilen glikol sebanyak 100 ml. Kami di sini menggunakan 3 jenis pelarut karena kami akan menguji efektivitas ketiga pelarut tersebut dalam menghambat bakteri. Aduk dengan batang pengaduk agar semua serbuk daun sirih terbasahi pelarut. Lalu, tutup tabung Erlenmeyer dengan menggunakan aluminium foil agar tidak menguap dan diamkan selama 4 hari. Simpan di tempat yang gelap agar terhindar dari sinar matahari. Setelah 4 hari, saring hasil rendaman tersebut menggunakan kertas saring. Kemudian, uapkan dengan bantuan waterbath. Langkah kedua yang kami lakukan yaitu mengekstrak pelepah tanaman pisang. Hand sanitizer yang beredar di pasaran umumnya mengandung 50-70% alkohol. Namun, penggunaan alkohol sebagai hand sanitizer memiliki beberapa kekurangan. Alkohol dapat membuat iritasi pada kulit. Dari hasil uji fitokimia, pelepah pisang mengandung flavonin, saponin, dan tanin. Kandungan tersebut bersifat antibakteri, sehingga pelepah pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam sediaan hand sanitizer untuk mengurangi kandungan alkohol. Pertama, siapkan pelepah pisang kepok, lalu kupas pelepah pisang kepok tersebut. Pelepah yang kami gunakan yaitu pelepah pada lapisan ketiga. Potong pelepah pisang tersebut dalam ukuran kecil, tujuannya agar mudah diblender, dan cuci hingga bersih menggunakan air mengalir. Setelah itu, blender pelepah pisang sampai mengeluarkan sarinya. Lalu, saring hasil blender ekstrak pelepah pisang tersebut. Kemudian, rebus sampai mendidih. Langkah ketiga yang kami lakukan yaitu membuat hand sanitizer. Bahan yang kami gunakan dalam proses pembuatan hand sanitizer ini yaitu ekstrak pelepah pisang, gliserin, etanol 96%, dan H2O2 atau hidrogen peroksida. Pertama, ukur ekstrak daun sirih 25 ml, ekstrak pelepah pisang 100 ml, gliserin 4 ml, etanol 50 ml, dan H2O2 8 ml. Campur dan aduk semua bahan sampai homogen. Hand sanitizer yang kami buat ada 2 jenis. Pertama, hand sanitizer yang menggunakan triklosan, dan yang kedua, hand sanitizer tanpa menggunakan triklosan. Sebagai perbandingan, ukur campuran tersebut sebanyak 186 ml, yang mana setiap 31 ml-nya dimasukkan ke dalam 6 gelas beker. Lalu, 3 gelas beker yang berisi campuran tersebut diberi triklosan, dan yang 3 lainnya tidak diberi triklosan. Setelah itu, tambahkan sedikit tetesan essential oil untuk menambahkan aroma. Kemudian, masukkan ke dalam botol spray. Langkah terakhir yang kami lakukan yaitu membuat media uji antibakteri.
Langkah ini kami lakukan untuk mengetahui efektivitas daya hambat bakteri dari semua jenis hand sanitizer yang kami buat. Pertama, cuci dan panaskan cawan Petri agar kandungan bakterinya berkurang. Setelah itu, rebus toge yang ditambahkan gula dan garam atau NaCl dengan Aquades 500 ml. Aduk dan rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, saring rebusan toge tersebut untuk diambil airnya. Larutkan 20 gram nutrien agar ke dalam air rebusan toge tersebut. Rebus dan aduk agar tidak menggumpal. Tuangkan nutrien agar pada cawan Petri. Lalu, tunggu hingga media biakan padat. Sebelum melakukan penggoresan, bagi cawan Petri menjadi 2 kuadran menggunakan spidol. Pada cawan Petri A, di kuadran 1 yaitu etanol tanpa triklosan, dan di kuadran 2 yaitu etanol dengan triklosan. Pada cawan Petri B, di kuadran 1, propilen glikol dengan etanol tanpa triklosan, dan di kuadran kedua, propilen glikol etanol dengan penambahan triklosan. Pada cawan Petri C, di kuadran 1, heksana dengan etanol tanpa triklosan, dan di kuadran kedua, heksana etanol dengan penambahan triklosan. Selanjutnya, panaskan jarum ose, lalu ambil bakteri dari cairan yang akan diuji dengan menggunakan jarum ose. Kemudian, gores jarum ose pada media biakan. Proses ini harus dilakukan di dekat bunsen ya teman-teman, untuk menghindari kontaminasi bakteri. Amati selama 5 hari. Bila tidak ada bakteri yang tumbuh, maka hand sanitizer tersebut antibakteri. Setelah 5 hari, ternyata di cawan Petri A terdapat bakteri, sedangkan di cawan Petri B dan C tidak ada bakteri. Dengan demikian, hand sanitizer di cawan Petri A tidak efektif dalam menghambat bakteri. Itu tadi adalah penelitian karya ilmiah kami mengenai efektivitas campuran cairan pelepah tanaman pisang kepok dan ekstrak daun sirih sebagai hand sanitizer alami antibakteri. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.